Perang Dunia Kedua. Perang ini terjadi pada tanggal 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Nah, LBB ini tidak mampu mengatasi konflik seperti konflik antar bangsa, krisis ekonomi, dan beredarnya paham komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet. Sebab utama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, Jerman ini mengalami kekalahan dan wajib membayar biaya perang sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Versailles. Sedangkan Italia ini sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, kedua hal inilah yang melatar belakangi lahirnya rezim fasis. Pemimpin fasis tersebut bernama Adolf Hitler dari Jerman dan Benito Mussolini dari negara Italia. Nah, keduanya ini berjanji akan mengatasi kegelisahan rakyat. Mereka juga akan mengekspansi wilayah. Untuk memastikan kekuasaan pada satu tangan itu efektif, mereka juga memperkuat angkatan bersenjata. Sebab khusus yang pertama karena gagalnya appeasement. Nah, appeasement dalam konteks politik artinya mengalah kepada musuh demi menghindari konflik, asalkan tuntutan-tuntutan dari musuh ini masih dalam batas wajarnya. Pada tahun 1936, Adolf Hitler ini berargumentasi bahwa dengan ditandatangannya perjanjian baru antara Rusia dan Prancis, itu membuat Jerman berada di bawah ancaman negara tersebut. Oleh karena itu, Jerman ingin menempati pasukan di Rhineland, yaitu daerah perbatasan dengan Prancis. Pada tahun 1937, Neville Chamberlain yang adalah Perdana Menteri menganggap Jerman telah diperlakukan secara tidak adil dalam Perjanjian Versailles. Oleh karena itu, ia akan mengalah kepada Jerman agar tidak terjadi perang-perang yang baru. Nah, kebijakan inilah yang disebut dengan appeasement. Tapi appeasement ini gagal, dan Chamberlain tidak siap membawa negaranya ke dalam perang. Sebab khusus yang kedua adalah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. LBB adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1919 untuk menjaga perdamaian dunia. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, karena tidak semua negara itu bergabung pada LBB. Amerika Serikat memang menolak untuk bergabung. Sedangkan Jerman adalah negara pertama yang memulai Perang Dunia Pertama. Dan Rusia itu tidak diizinkan masuk karena mereka menganut paham komunisme. PBB tidak memiliki tentara. Nah, tentara ini harus disediakan oleh negara anggota. Sedangkan negara anggota ini enggan untuk memprovokasi negara agresor. Sebab khusus yang ketiga adalah PBB lamban mengambil tindakan. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah negara Aksis atau poros, terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang yang terikat anggotanya dalam Fakta Tripartit dan Poros Roma-Berlin. Yang kedua, sekutu. Negara-negara yang tergabung dalam sekutu terikat oleh komitmen mereka terhadap keamanan Polandia. Sekutu dipimpin oleh Inggris dan Prancis, tetapi ketika Prancis jatuh menyisakan Inggris sebagai satu-satunya negara besar di pihak sekutu, anggota sekutu Persemakmuran Inggris. Pada 1941, setelah Jerman menyerang Uni Soviet, Inggris menerima Uni Soviet yang beraliran komunis itu ke dalam lansi mereka. Alasannya Jerman perlu dilumpuhkan dari sektor yang lain adalah negara-negara timur. Dan aneksiasi pada 1936, Hitler memerintahkan pasukan Jerman memasuki Rhineland, yaitu wilayah zona demilitarisasi antara Jerman dan Prancis, berdasarkan Perjanjian Versailles. Langkah Hitler menduduki Rhineland dinilai provokatif. Hitler juga membuat dua aliansi zona demilitarisasi antara Jerman dan Prancis, penuh selama 1936. Jepang. Pada 1936 pula, Mussolini dari Italia menaklukkan Ethiopia pada tahun 1937. Jepang menginvasi Tiongkok dari tahun 1936 sampai 1939. Perang saudara di Spanyol berkecamuk di mana Jerman dan Italia membantu rezim fasis Francisco Franco untuk meraih kemenangan. Langkah Hitler berikutnya adalah mengambil kembali wilayah yang telah lepas dari Jerman berdasarkan Perjanjian Versailles. Misalnya pada Maret 1938, Jerman masuk Austria dengan memaksa segera diadakan pemungutan suara untuk menentukan Austria sebagai bagian dari Jerman atau tidak. Selanjutnya Hitler tidak menepati perjanjian Munich karena ia kemudian menginvasi wilayah Cekoslovakia. Norwegia ke Moskow. Jerman menyerang Denmark dan Norwegia pada 9 April 1940, sehingga membuat Denmark menyerah tanpa perlawanan. Sedangkan Norwegia ditaklukkan pada 9 Juni. Dan pada 10 Mei, pasukan Jerman menyerbu Luxembourg dan menginvasi Belanda dan Belgia. 13 Mei, Jerman menyerbu basis pertahanan laut Inggris dan Prancis. Pada 22 Juni, Prancis menandatangani gencatan senjata, diikuti Italia yang bergabung dengan Jerman pada 10 Juni. Inggris menghadapi serangan udara Jerman.
Perang Jerman-Inggris merupakan perang besar pertama yang dilakukan melalui Angkatan Udara. Perang ini disebut dengan Pertempuran Britania. 22 Juni 1941, Jerman melanggar Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Desember 1941, Jerman menghancurkan Angkatan Senjata Uni Soviet. Pada musim dingin, Rusia menghalangi Jerman merebut Moskow. Jerman berhasil dipukul mundur saat hendak memasuki Moskow. B. Keterlibatan Amerika Serikat. Meski bersikap netral, Amerika Serikat perlahan-lahan merasa tidak nyaman dengan sikap ekspansionis Jerman. Untuk menyelamatkan Inggris dari kehancuran, pada 1941, Kongres Amerika Serikat memutuskan dengan surat bulat untuk memberikan bantuan. Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat bertemu dengan pemimpin Inggris di atas sebuah kapal perang di Samudra Atlantik. Pertemuan tersebut menghasilkan Atlantic Charter. Australia menjadi basis utama sekutu melawan serangan kekuatan Axis, terutama Jepang. Kesuksesan pertama Angkatan Laut Sekutu melawan Jepang terjadi dalam peperangan di Laut Coral dan Midway. C. Balik. Afrika Utara, kekuasaan Axis menduduki Mesir di Rusia, menyerang kota Stalingrad di Atlantik, bahkan sampai ke pantai Amerika Serikat dan di Teluk Meksiko. Kapal selam Jerman menyelamkan kapal perang sekutu dalam jumlah besar. 4 Juni 1944, setelah pertempuran lengkap menyerang baik pasukan Axis melalui konversi Casablanca, Januari 1943. Kemenangan sekutu di Eropa. Tahun 1944, keberhasilan serangan udara pasukan sekutu membuka jalan bagi sekutu untuk mendarat di utara Prancis. Pada 6 Juni 1944, persisnya di Normandia. Kemenangan sekutu ini diakhiri pada tahun Januari 1945 dan berhasil menduduki Jerman Timur. 7 Maret 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Omar and Bradley dan Montgomery terus melintasi Rhine. Jerman kalah ketika pasukan Rusia dan pasukan Barat berpas-pasan pada 25 April di Torgau, Saksoni, Jerman. 30 April 1945, Hitler diyakini bunuh diri karena keruntuhan Berlin, dan Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat dengan menandatangani perjanjian Reims pada 7 Mei 1945 dan disahkan di Berlin pada 8 Mei 1945. Kemenangan sekutu di Pasifik. Kemenangan sekutu di Pasifik disebabkan karena pasukan sekutu berhasil menenggelamkan banyak kapal perang Jepang dan membuat mental pasukan Jepang turun secara drastis. Pada 6 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Amerika Serikat menggunakan bom atom dan menghancurkan kota Hiroshima. 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Pada 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Pertempuran Britania. Pertempuran Britania terjadi karena Jerman ingin menguasai kerajaan Inggris. Ada 3 tujuan utama kenapa Jerman ingin menguasai Inggris, yaitu yang pertama adalah dengan menguasai Inggris, Hitler dapat memfokuskan seluruh kekuatan militer Jerman di Uni Soviet. Yang kedua, penguasaan atas Inggris mengerus secara signifikan kekuatan sekutu, karena Amerika Serikat dan Soviet harus melawan Axis sendirian. Dan yang ketiga adalah penguasaan atas Inggris mencegah sekutu menggunakan Inggris sebagai daerah persiapan militer untuk operasi Overlord. Overlord adalah kode invasi Normandia. Pada Oktober 1940, serangan udara Jerman tidak tercapai dan Hitler menunda serangan darat tanpa batas waktu. Inggris pun membangun kembali kekuatan militernya. Operasi Barbarossa. Operasi ini dimulai pada 22 Juni 1941 dan berakhir dengan pertempuran Moskow. Dianggap sebagai operasi invasi terbesar dalam sejarah karena melibatkan 8,9 juta prajurit, lebih dari 18.000 tank, 45.000 pesawat, dan sekitar 50.000 artileri gabungan dari dua pihak.
Sebelumnya, Jerman dan Rusia telah menandatangani Fakta Tak Saling Serang pada Agustus 1939. Namun, Hitler selalu melihat Rusia sebagai sumber pertanian serta bahan-bahan baku lainnya yang potensial bagi kepentingan perang. Nazi mulai menempatkan 4,5 juta pasukan Aksis dekat perbatasan Soviet yang terdiri dari 3 kelompok tentara untuk merebut daerah dan kota-kota tertentu. Jerman bergerak cepat dan pada Desember mereka telah mengepung Leningrad di utara dan menduduki seluruh Ukraina di selatan. Pertempuran Midway. Pertempuran ini adalah rencana Jepang untuk menghapus posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan strategis di medan Pasifik. Pertempuran ini terjadi antara 4 Juni dan 7 Juni 1942. Strategi Jepang adalah memperluas perimeter pertahanan mereka serta memancing kapal induk Amerika ke dalam garis pertempuran. Amerika memecahkan atau membaca kode-kode Jepang serta mengetahui di mana, kapan, serta dengan kekuatan apa Jepang akan datang. Akhirnya rencana Jepang gagal. 6 bulan setelah serangan di Pearl Harbor, Amerika mendapatkan kemenangan pertama yang menentukan atas Jepang dalam pertempuran ini. Tujuan akhir Hitler menginvasi Uni Soviet adalah merebut kota Moskow. Rencana awal Aksis adalah merebut Moskow dalam waktu 4 bulan. Aksis ingin merebut ibu kota itu sebelum awal musim dingin. Tetapi karena cuaca yang sangat dingin dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pasukan melalui tentara Panzer, pertahanan Soviet mampu menahan tentara Jerman karena pasukan Soviet dari Siberia memang dilatih untuk perang di musim dingin. Pada 5 Desember 1941, Rusia melakukan serangan balasan dan Jerman mundur dalam skala besar. Pertempuran Kursk. Pertempuran ini adalah serangkaian adu serangan antara pasukan Jerman dan Soviet di front timur dekat Kursk, kota Moskow. Pertempuran ini terjadi di bulan Juli dan Agustus 1943. Soviet mengetahui rencana Hitler dan karena itu membangun rangkaian benteng pertahanan serta lubang perlindungan. Serangan utama Jerman dimulai pada 5 Juli. Oleh karena kuatnya pertahanan Rusia, pasukan Blitzkrieg Jerman mundur. Setelah serangan yang gagal itu, tentara Uni Soviet melakukan serangan balik. Jerman lalu menerapkan strategi bertahan selama sisa perang. Pada akhir tahun 1943, Jerman dipukul mundur. Pertempuran Stalingrad. Penguasaan atas kota Stalingrad sangat penting karena merupakan jalur transportasi yang strategis yang menghubungkan Laut Kaspia dan utara Rusia. Pertempuran dimulai ketika Luarfront mengurai kota itu menjadi puing-puing dan menguasai sungai Volga yang sangat penting untuk membawa pasukan ke kota, sehingga tidak dapat digunakan pada akhir Agustus. G. Operasi Overlord. Operasi Overlord dimulai dengan pendaratan di Normandia pada Juni 1944. Paris dibebaskan pada 25 Agustus, dan Angkatan Darat Jerman seluruhnya telah dipaksa mundur melintasi sungai Seine pada 30 Agustus. Jerman terpaksa memperkuat front barat dengan sumber daya dari front timur, dan Italia kendali demikian. Sekutu memenangkan pertempuran pada September. Pasukan Sekutu Barat mendekati perbatasan Jerman. Nazi Jerman baru menyerah kurang lebih setahun kemudian. Terhadap kekuatan-kekuatan besar. Jerman benar-benar takluk dan rezim Nazi tumbang. Para pemimpinnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Nuremberg. Jerman pusat propaganda kemenangan Nazi Hitler menghindari pengadilan dan dieksekusi dengan cara bunuh diri di Berlin di akhir perang. Jepang juga hancur karena pengemoban yang masif. Para pemimpin militer termuka diadili dan dihukum karena kejahatan perang. Tetapi Kaisar diizinkan untuk mempertahankan posisinya. Jepang untuk sementara ditempatkan di bawah kekuasaan militer Amerika Serikat. Inggris hancur karena perang, menyusul pengemoban yang dilakukan oleh Jerman. Pemulihan perekonomian Inggris bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Perancis baik berupa korban jiwa maupun harta benda tidak sebesar dari mereka alami dalam perang. Meskipun demikian, mereka terpaksa perlahan kehilangan aset di wilayah-wilayah koloninya pasca perang. Ada 2 negara yang bertahan dari krisis multimediasional yang diakibatkan oleh perang, yaitu Rusia dan Amerika. B. Terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Perjuangan kemerdekaan nasional bangsa-bangsa Eropa meningkat dan distimulasi oleh perang. Kelemahan Inggris-Prancis, 2 kekuatan imperial utama Eropa, memungkinkan hal tersebut. Selain itu, teknologi baru yang dikembangkan selama perang untuk melawan penyakit memberi harapan bagi bangsa-bangsa non-Eropa. C. Terhadap perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan pesat teknologi terjadi selama perang.
Inggris mengembangkan radar yang kelak menjadi cikal bakal televisi. Demikian pula perkembangan bidang elektronik dan komputer yang terjadi selama perang memberikan fondasi bagi terjadinya revolusi teknologi informasi pada abad sekarang. Akhirnya PBB disebabkan karena berbagai pihak ingin memperbarui visi Wilson. Hal ini disebabkan agar tidak terulangnya Perang Dunia kembali. Pada Juni 1944, sekitar 46 negara menghadiri konferensi di San Francisco. Konferensi ini menjadi cikal bakal lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Oktober 1945. Pada tahun 1944, Dana Moneter Internasional atau IMF pun akhirnya berdiri. Pada tahun 1948, IMF juga menyetujui regulasi tarif internasional atau GATT. Dan masyarakat dunia pun dianggap memasuki era baru kerjasama internasional. Pengaruh Perang Dunia Kedua yang selanjutnya adalah dimulainya era Perang Dingin antara kedua negara adidaya. Nah, Perang Dingin adalah istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada kurun waktu 1945 hingga 1980. Kedua negara ini belum pernah terlibat dalam perang yang sesungguhnya. Mereka sama-sama kuat dan sama-sama ingin mempertahankan ideologinya. Seperti Uni Soviet yang menganut paham komunisme, sedangkan Amerika Serikat ini anti komunisme. Dan kedua negara ini sama-sama memiliki kekuatan nuklir. Selama Perang Dunia Kedua, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang menyerang Hindia Belanda pada 11 Januari 1942, pertama kali di Tarakan atau Kalimantan Timur. Belanda menyerah nyaris tanpa perlawanan berarti. Pada Maret 1942, Indonesia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Jepang. Sebagaimana sebelumnya, Portugis dan Belanda, Jepang menduduki Nusantara terutama karena kelimpahan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan besi tua, sangat vital untuk menghidupkan industri-industri diserta untuk mendukung mesin perang Jepang menghadapi sekutu atau Amerika Serikat dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Sebagian besar sumber minyak Jepang yaitu sekitar 55% memang diimpor dari Amerika Serikat, tetapi Indonesia menyediakan 25%, suatu jumlah yang sangat vital.